Aktivitas sosial sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Peggy Melati Sukma. Walau masih terbilang muda, artis yang satu ini rela mendedikasikan waktu serta energinya untuk terlibat dalam berbagai aktivitas kemanusiaan. Setahun belakangan ini, Peggy mulai menekuni berbagai masalah yang dialami perempuan Indonesia, terutama problema kaum perempuan yang berada di bawah garis kemiskinan. Kepedulian Peggy tersebut rupanya diteropong sebuah yayasan sosial yang menganugerahinya sebuah penghargaan. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Channel Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan jangan lupa pemirsa, seperti biasa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Kasus perceraian Gusti Randa dan Nia Paramita kemarin telah memasuki sidang pertama. Peggy Melati Sukma dan Baby Jim Aditya menerima penghargaan atas dedikasi mereka di bidang kemanusiaan. Dewa Bujana, Toh Pati dan Iwayan Balawan trisam di atas panggung Balai Sarbini. Happy Salma jatuh hati dengan salah satu personil trisam. Piyu Padi dan Florin menerapkan terapi musik klasik untuk calon bayi mereka. Dalam persidangan, Sarah Azhari bersumpah atas nama anaknya. Pemirsa, Gusti Randa dan Nia Paramita sama-sama hadir dalam sidang pertama perceraian mereka. Ada satu pemandangan yang kontras pemirsa. Gusti Randa datang tanpa pengacara, sedangkan Nia menggandeng 8 pengacara sekaligus. Selain itu, Nia terus dikawal oleh orang-orang berseragam hitam alias bodyguard. Apa agenda sidang pertama mereka? Berikut liputannya. Sidang permohonan talak Yungki Gusti Randa SH terhadap Pradnya Paramita digelar untuk pertama kalinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Sesuai prosedur, Gusti Randa dan Nia Paramita diwajibkan hadir pada sidang pertama ini. Ekspresi Gusti dan Nia ketika harus duduk berdampingan terlihat sama-sama dinginnya. Majelis hakim dengan bijak memberi waktu kepada para wartawan untuk mengambil gambar Gusti dan Nia bahkan sampai beberapa waktu lamanya. Gusti datang tanpa didampingi pengacara, sementara Nia menyiapkan 8 pengacara sekaligus. Sidang pertama biasanya baru sebatas formalitas, sekaligus mengecek kelengkapan administratif dari pihak-pihak yang akan bersidang. Tanpa disangka, dari ke-8 pengacara Nia Paramita, hanya 1 orang yang bisa menunjukkan sertifikat asli atau izin praktek advokatnya. Sidang pertama tadi dinyatakan oleh majelis sebagai sidang terbuka. Karena terbuka, saya boleh ngomong kan? Diperiksa oleh majelis hakim, ke-8 pengacara ini punya nggak surat kuasa? Ada katanya, ini surat kuasanya. Diberikan kepada saya. Nah, lalu diperiksa oleh majelis hakim juga, punya nggak sertifikat advokat dari ke-8 ini? Nah, agak sedikit rame karena dari semua ini yang bisa memperlihatkan secara sah, fotokopi dan asli hanya Bapak Farid. Bapak Farid, yang lainnya dengan alasan tidak punya, sedang dalam pembuatan, hilang, dan seterusnya juga. Termasuk Abu Bakar, Bang? Termasuk Abu Bakar, hilang katanya. Gusti Randa juga mempertanyakan tanggal pada surat kuasa yang diberikan Nia Paramita kepada Abu Bakar Lamatapo SH dan law firmnya. Di situ tertanggal 1 April, padahal sejak bulan Maret Abu Bakar sudah bicara kepada pers atas nama Nia Paramita. Karena ini tertulis tanggal 1 April, surat kuasanya, saya memohon kepada majelis hakim untuk diperlihatkan kepada saya surat kuasa sebelum 1 April. Karena saya tahu persis, Abu Bakar telah melakukan kegiatan sebagai advokat dan pengacara Nia Paramita sebelum tanggal 1 April. Sementara Abu Bakar telah sering melakukan statement-statement di beberapa media massa selaku pengacara, tentu sudah harus punya surat kuasa. Tadi tidak bisa diperlihatkan. Tolong dipertanyakan kepada Nia Paramita, apakah Nia Paramita yang memilih advokat itu atau advokat itu memang sudah di dropping.
Sementara itu, seusai sidang, Nia Paramita langsung beranjak pergi tanpa menghiraukan berondongan pertanyaan dari para wartawan. Selain didampingi 8 pengacara, Nia juga dikawal lelaki-lelaki tegap berseragam hitam-hitam. Mereka terus membuat pagar hidup buat Nia sampai Nia masuk ke dalam mobilnya. Sekarang udah nggak ada pertemuan atau terakhir kali komunikasi sama Mas Gusti kapan? Dari Ibu sendiri gimana, Mbak? Maksudnya mendukung Nia kini sudah berubah pikiran. Nia yang awalnya bersikeras untuk mempertahankan rumah tangganya kini tak ragu-ragu lagi untuk bilang kata cerai. Sebuah lembaga perkawinan tidak ada lagi. Ya. Jadi untuk mempertahankan kembali itu agak sulit. Itu dari sisi Nia. Karena banyak hal yang sudah terlansir di publik yang sebenarnya bukan sebuah fakta hukum yang harus kalau memang dia punya bukti diuji di pengadilan itu bukan diumbar di luar pengadilan. Bagi yang tidak senang dengan komentar-komentar saya, silakan saja, tidak ada masalah, ya kan? Karena apa yang saya ungkapkan adalah sebuah fakta. Kalaupun saya menyebutkan nama-nama itu adalah berdasarkan pengakuan Nia Paramita. Itu yang kadang-kadang saya bingung. Kenapa saya dianggap mencemarkan? Yang bilang Nia Paramita. Kenapa bukan Nia Paramita yang diadukan? Sepertinya hanya mukjizat yang bisa mendamaikan Gusti dan Nia. Tragis memang, mereka yang dulu berjuang begitu keras untuk menyatukan cintanya. Kini mereka harus berhadapan sebagai lawan. Berharap keduanya berdamai pada sidang berikutnya seperti berharap hujan di musim kemarau saja. Ya kalau saya katakan lagi, kalau mau damai gampang-gampang saja bagi saya. Cerai iya, anak kasih ke saya, sudah. Saya rasa itu damai gitu kan. Pemirsa, siapa yang harus peduli kepada nasib perempuan kalau tidak perempuan itu sendiri? Sebagai perempuan, Peggy Melati Sukma dan Baby Jim Aditya dikenal sangat peduli pada kaumnya, persis seperti yang dilakukan oleh Ibu Kartini. Nah, dalam rangka peringatan Hari Kartini, keduanya mendapat penghargaan dari sebuah yayasan karena dedikasinya. Apa arti penghargaan itu bagi mereka? Ini dia jawabannya. Aktivitas sosial sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Peggy Melati Sukma. Walau masih terbilang muda, artis yang satu ini rela mendedikasikan waktu serta energinya untuk terlibat dalam berbagai aktivitas kemanusiaan. Setahun belakangan ini, Peggy mulai menekuni berbagai masalah yang dialami perempuan Indonesia, terutama problema kaum perempuan yang berada di bawah garis kemiskinan. Kepedulian Peggy tersebut rupanya diteropong sebuah yayasan sosial yang menganugerahinya sebuah penghargaan atas kerja keras dan dedikasi Peggy. Sesungguhnya memang concern saya adalah pada masalah poverty, masalah kemiskinan, dan pada kemiskinan itu sendiri saya lebih berkonsentrasi lagi pada masalah pendidikan dan kesehatan. Jadi saya ingin sekali perempuan Indonesia dan juga anak-anak, tentunya dimulai dari anak-anak dan di dalamnya adalah anak-anak perempuan, bisa memiliki kesetaraan di dalam bidang pendidikan dan bisa diperhatikan secara kesehatan dengan lebih baik. Karena ketika kaum perempuan memiliki kesehatan fisik yang baik, kesehatan mental yang baik, maka kemudian dia akan melahirkan generasi-generasi yang juga sama baiknya. Tentunya dibutuhkan sebuah usaha sosialisasi, penyuluhan, tidak hanya di kota besar dan untuk mereka yang berada pada level pendidikan menengah ke atas, tapi terutama mereka yang ada di grassroots dan yang ada di rural, itu daerah-daerah yang relatif minus dan sulit dijangkau. Nah, disitulah keberadaan kita sesungguhnya dibutuhkan untuk membuka satu pemikiran-pemikiran baru dan wacana-wacana baru tentang kesetaraan gender dari diri dan dari dalam perempuan itu sendiri. Saat acara penerimaan penghargaan, kekasih Peggy, Teuku Zacky, tampak mendampinginya. Zacky sepertinya tak ingin kehilangan momen bersejarah yang dialami kekasihnya itu. Teuku Zacky tidak mau dicap sebagai kekasih yang kurang perhatian. Kenapa? Zacky sangat mensupport, Zacky sangat memahami kalau aku tidak bisa lepas dari aktivitas sosial. Ya alhamdulillah lah, yang pasti bangga saya sebagai pasangannya juga yang terus mensupport dia. Akhirnya dia mendapatkan sebuah penghargaan ini, artinya dia juga sudah diakui oleh masyarakat banyak bahwa dia memang pantas mendapatkan penghargaan ini. Merintis karir di bidang sosial dan kemanusiaan bukan hal yang gampang. Tanyakan saja pada Baby Jim Aditya. Sosok Kartini masa kini yang peduli terhadap pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS. Sejak tahun 80-an, Baby Jim aktif melakukan penyuluhan tentang pencegahan virus HIV ke berbagai masyarakat kelas bawah. Kini Baby Jim menuai hasil jerih payahnya.
Bersama Peggy Melati Sukma dan sejumlah perempuan lain, Baby menerima penghargaan dalam bidang kemanusiaan. Dengan penghargaan ini, Baby akan terus berjuang melawan penyebaran virus HIV/AIDS di Indonesia. Sampai kapan? Ya mudah-mudahan sampai Tuhan masih memberikan umur kepada saya, mudah-mudahan saya bisa tetap konsisten.